Yang dimuliakan Bapak Dr. Fauzan, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang dimuliakan Bapak Sekretaris Badan Pembina Harian, yang dimuliakan Senat Universitas Muhammadiyah Malang, yang kami hormati para Wakil Rektor, para Dekan, Asisten Khusus Rektor, para Direktur, Kepala Biro, dan dosen yang kami cintai, para wisudawan, dan orang tua atau wali yang menyertai yang berbahagia hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor dan hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini saya mengenakan pakaian kebesaran duta besar. Pakaian kebesaran yang hanya dipakai untuk acara kenegaraan dan acara-acara khusus. Saya merasa hari ini adalah hari yang khusus karena saya diberi kesempatan, diberi kehormatan untuk bertemu muka dengan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya para wisudawan. Salam dari Bogota, Kolombia, negara yang berjarak 20.000 km dari Indonesia dan beda waktu 12 jam. Sekarang masih hari Senin, pukul yang sama malam hari di Bogota. Untuk itu Pak Rektor, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan pada hari ini. Dan berikutnya, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan, karena hari ini merupakan hari yang berbahagia. Sekian tahun belajar, hari kelulusan yang dinanti-nantikan telah tiba. Untuk itu, berterima kasihlah kepada orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa agar anaknya berhasil menempuh pendidikan tinggi. Berterima kasihlah kepada para dosen yang pemurah yang telah memberimu nilai dengan mudah. Karena dengan kemurahan hatinya itu, saudara merasa tidak terlalu banyak beban. Tetapi juga berterima kasihlah kepada para dosen yang pelit memberi nilai. Karena dengan kepelitan beliau itu telah menempa saudara menjadi lebih gigih, terbiasa berusaha keras untuk mencapai hasil yang diharapkan. Mulai besok, para wisudawan akan menghadapi hidup yang sesungguhnya. Saudara akan mulai terjun ke masyarakat dan masyarakat pun mulai menantikan saudara. Meminjam istilah sosial populer sekarang, para wisudawan hari ini merupakan generasi milenial dan generasi Z, sebuah generasi paling akhir dalam peradaban kita sekarang ini dengan segala macam karakteristiknya, antara lain terbiasa multitasking, lebih berani berwirausaha, berpandangan lebih global, lebih realistis melihat keadaan, dan lebih suka bekerja mandiri. Ini semua adalah modal penting untuk memulai kehidupan nyata dan mengatasi tantangan yang terus berubah. Kita semua tahu, saat ini kita menghadapi tantangan tidak hanya lokal, tetapi juga global. Memasuki abad 21, muncul zaman baru, dengan peradaban baru, yaitu globalisasi yang ramai didiskusikan hingga 1 dekade lebih. Dan kini proses itu masih berlanjut. Kehidupan global ini ditandai dengan saling keterbukaan. Hampir semua kejadian, termasuk kejadian kecil di pelosok desa,
dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat dunia karena kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi. Tanpa batas, karena negara-negara di dunia sekarang tidak lagi menerapkan pendekatan keamanan. Semua mudah terjangkau. Negara membuka perbatasannya dengan tidak memberlakukan visa dan menurunkan tarif biaya masuk agar pergerakan manusia, barang, dan jasa bisa lebih leluasa masuk untuk menarik wisatawan dan investasi guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal. Dan juga saling ketergantungan, karena masyarakat sekarang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dunia ini tidak lagi bulat. Demikian sebutan Tom Friedman dalam bukunya The World is Flat, karena globalisasi di mana semua sudut benua sudah terhubung tanpa batas dan saling ketergantungan satu sama lain tadi. Saya melihat topik globalisasi dan dampaknya masih sangat relevan untuk dibicarakan karena globalisasi adalah proses yang masih terus berlanjut. Di satu sisi menumbuhkan banyak peluang, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan yang cukup besar, antara lain tumbuhnya persaingan pasar. Pertanyaan penting buat kita adalah, sekarang kita berada di mana? Apakah kita lebih baik dari mereka atau mereka lebih baik dari kita? Dan bagaimana kita bertindak atau menyikapinya agar kita mampu memanfaatkan peluang dan menaklukkan tantangan yang kita hadapi. Kata kunci untuk menghadapi tantangan itu ada 3, yaitu berpikir cerdas, bertindak lebih cepat, dan kerja keras. Smart thinking, quick action, hard work. Pepatah lama, lambat asal selamat, kita ganti, cepat dan selamat. Tetapi pepatah lama, jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini, adalah pepatah yang sangat sahih dan relevan buat kita semua, asalkan kita mesti bertindak. Selain itu, kita sebaiknya tahu yang terjadi di seberang sana, termasuk keberhasilan mereka yang kita anggap sebagai best practices yang bisa memberikan inspirasi kepada kita. Lalu bagaimana kita menyikapi tantangan global tersebut? Saya akan mengangkat beberapa pengalaman praktis yang dapat menjadi rujukan bagi saudara-saudara karena pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Pertama, selalu membuat kemajuan, make progress. Membuat kemajuan mengandung makna menuju ke arah lebih baik. Beda dengan membuat perubahan yang belum tentu menjadi lebih baik. Inti dari membuat kemajuan adalah inovatif, mampu menciptakan hal-hal baru dan kreatif. Kita mulai dari berpikir, didiskusikan agar menjadi gagasan yang progresif dan realistis. Kita korelasikan relevansinya dengan peluang yang ada di lingkungan sekitar. Syukur gagasan itu bisa menjadi sebuah terobosan yang berarti bagi sebuah permasalahan. Membuat kemajuan berarti ikut membangun, tetapi sebaliknya, tidak semua yang membangun berarti membuat kemajuan. Saya sampaikan contoh untuk ilustrasi. Indonesia pernah 3 kali selama 8 tahun, 2011, 2014, dan 2017, mengusulkan pembukaan hubungan diplomatik dengan negara Barbados, sebuah negara pulau kecil di Karibia, dengan penduduk 287.000 orang, namun tak kunjung mendapatkan jawaban. Meskipun membuka hubungan diplomatik bukan tugas saya, tetapi saya ingin membuat kemajuan. Menghubungi secara pribadi kepada Menteri Luar Negeri, dan dalam waktu 3 hari, saya mendapatkan jawaban bahwa pemerintah Barbados melalui sidang kabinet menyetujui pembukaan hubungan
diplomatik dengan Indonesia. Dan manfaatnya, 1.604 warga negara Indonesia yang bekerja di sekitar perairan Barbados dapat dengan mudah dipulangkan saat pandemi kemarin selama bulan Mei hingga Juli dalam 6 kloter penerbangan dengan fasilitas khusus tanpa bebas visa masuk ke negeri Barbados. Saya ingin mengingatkan di sini bahwa ilmu tidak cukup untuk membawa kemajuan, karena ilmu hanya memberikan pengetahuan. Yang ingin dicapai dalam kemajuan sebenarnya adalah membangun yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme, yang di dalamnya terdapat nilai, moral, dan etika kemanusiaan. Demikian kata Steven Pinker dalam bukunya Enlightenment Now. Dan saat ini kita dihadapkan pada situasi oksimoron, dua situasi yang berbeda, yaitu di satu sisi terdapat kecenderungan kita memasuki fase humanisme digital, di mana fungsi manusia digantikan oleh mesin, otomatisasi, robot artificial intelligence, dan berbagai aplikasi cerdas demi efisiensi. Dan di sisi lain, kita sebagai manusia lebih membutuhkan nilai-nilai humanisme. Sekarang hidup di tengah merebaknya humanisme digital. Saya ambilkan contoh lagi dari negeri orang. Saya pernah tinggal di Venezuela lebih dari 4 tahun, dan saya terkesan dengan perilaku orang sana. Mereka saling menyapa, memberikan salam saat bertemu meski tidak kenal. Meskipun mereka berjalan di trotoar yang letaknya berseberangan. Saat antri bus umum di halte, mereka selalu bertanya siapa yang terakhir untuk memastikan bahwa dirinya saat naik bus tidak mendahului orang yang antri sebelumnya. Mereka membersihkan meja sendiri saat makan di food court karena paham makan di food court tidak dilayani. Ini contoh perilaku sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari lingkungan kecil seperti kampus UMM misalnya. Mahasiswa UMM saling menyapa di kampus, kemudian diharapkan menjadi kultur untuk seluruh Kota Malang. Rajin membersihkan mejanya sendiri usai makan di kantin, kemudian dikembangkan ke lingkungan yang lebih luas. Mahasiswa UMM memberi contoh kalau antri bus umum, bertanya siapa yang paling akhir datang, dan seterusnya dan seterusnya. Memang terasa agak aneh dan susah untuk memulai. Tapi kalau sudah terbiasa, rasanya jadi mudah. Saya percaya alumni UMM bisa menjadi pembaharu dalam masyarakat. Kedua adalah kewirausahaan. Zaman now beda dengan zaman dulu. Zaman dulu pada generasi saya, status sosial seseorang dalam masyarakat masih dilihat dari pangkat dan jabatan. Oleh karenanya, generasi saat itu lebih memilih menjadi pegawai meskipun gajinya kecil. Status sosial lebih dilihat dari tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Status seseorang menjadi lebih bergengsi karena menjadi manajer atau pimpinan perusahaan, apalagi Chief Executive Officer, CEO. Situasi lingkungan demikian sangat mendukung untuk membangun kewirausahaan. Mari kita mulai dengan mengembangkan ide kreatif, meskipun dengan modal kecil. Banyak contoh, ide kreatif dapat mendatangkan modal besar karena ide tersebut memiliki prospek keuntungan yang besar di hari depan. Baru-baru ini, heboh pengembangan desain pesawat baru untuk masa depan yang lebih hemat energi dengan model huruf V, persis model mainan pesawat dari kertas lipat buatan anak-anak, yang ide awalnya berasal dari sebuah tesis tahun 2014 oleh seorang mahasiswa Universitas Teknologi Berlin. Ini adalah contoh bahwa ide dapat mendatangkan modal besar karena ada prospek keuntungan di hari depan. Tetapi jangan berkecil hati.
Kita bisa memulai wirausaha, tidak perlu langsung dengan modal besar. Kita bisa memulai dari langkah kecil, karena untuk membuat langkah besar, perlu dimulai dari langkah kecil. Saya ambilkan contoh entrepreneurship, usaha mikro, kecil, dan menengah di Italia, di mana saya pernah tinggal di sana hampir 4 tahun, yang saya anggap juga sebagai best practices. Italia mengandalkan sektor pariwisata dan ekonominya 99% lebih ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha mikro dimulai dari perusahaan keluarga, antara 3 sampai 4 orang, maksimum 15 orang, bergerak di berbagai bidang. Yang menarik dari mereka adalah saling membuat mata rantai. Warung kopi dan rumah makan misalnya, dikelola oleh keluarga, suami, istri, anak, mertua, menantu, keponakan, dan seterusnya. Mereka profesional, masing-masing mendapat gaji sesuai pekerjaannya. Mereka tidak canggung kalau ada teman datang untuk makan. Mereka diperlakukan sebagai pembeli dan bukan teman, dan mesti membayar sesuai tarif. Untuk mendukung bisnis restoran, ada usaha kecil lainnya yang mendukung, yaitu laundry, taplak, meja, dan serbet, supplier bahan makanan, supplier air minum, dan lain-lain. Di sekitar restoran, ada jenis usaha lain yang saling melengkapi dan membentuk mata rantai tersendiri. Demikian seterusnya hingga membentuk klaster-klaster usaha kecil di seluruh kota dan seluruh negeri. Ternyata family business atau bisnis keluarga menjadi sektor kebanggaan karena mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ada juga best practice lain dari Kolombia, di mana saya sekarang masih bertugas di sana, yaitu usaha pengiriman barang-barang belanjaan ringan menggunakan sepeda. Belanjaan digendong oleh pengantar bersepeda di dalam keranjang khusus menggunakan sistem aplikasi seperti Gojek, dan pergerakan si pengantar bisa dipantau oleh pembeli. Seluruh negeri menggunakan jasa tersebut. Yang bekerja anak-anak muda, lebih murah dan lebih bersih lingkungan, dan generasi muda juga lebih sehat. Tampaknya usaha dengan memberdayakan sepeda seperti ini baik juga dimulai dan dikembangkan dari Kota Malang dan alumni UMM yang merancang ekosistem bisnisnya. Ketiga, saya pinjam istilah populer, think globally, act locally, berpikiran global dan bertindak lokal. Karena sekarang kita hidup di dalam dunia kampung besar yang terdiri dari 195 negara dan 7,8 miliar penduduk, di mana negara, individu, teknologi, dan pasar saling terintegrasi dan terjangkau lebih jauh, secara lebih cepat, lebih mendalam, dan lebih murah. Kita mesti bisa menjangkau sampai jauh di ujung dunia sana untuk memanfaatkan peluang yang ada di sana, dan jangan mereka yang menjangkau kita terlebih dahulu. Mereka mengambil kesempatan yang ada di sekitar kita, dan kita kehilangan peluang tersebut. Kita boleh tinggal di desa, tetapi menguasai dunia dengan hasil karya kita. Sudah banyak contoh usaha saudara-saudara kita yang menembus pasar dunia. Itulah sebabnya kita perlu berbuat di tempat kita berada, agar peluang yang ada di sekitar kita tidak diambil oleh orang lain, dan sebaliknya kita mampu mengambil peluang yang ada di ujung sana. Berpikir global membutuhkan wawasan yang luas, dan untuk memiliki wawasan yang luas, marilah kita manfaatkan keberadaan 131 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memberikan informasi kepada kita. Mari kita undang para duta besar Republik Indonesia di luar negeri untuk berbagi pengalaman dan best practices yang ada di berbagai negara sahabat. Saya sekali lagi menawarkan kepada Bapak Rektor bahwa saya bersedia menjadi jembatan
antara Universitas Muhammadiyah Malang dengan para duta besar di luar negeri. Mari kita jangkau dunia sampai ke ujungnya untuk kemaslahatan kita, pembangunan negeri kita, pembangunan anak-anak desa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Hujarah ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal." Saudarawan yang berbahagia, saudara-saudara mulai besok menambah jumlah angkatan kerja baru di negeri kita yang sekarang sudah mencapai 138 juta orang. Jumlah angkatan kerja yang sangat besar bisa menjadi motor ekonomi nasional karena bonus demografi dan saudara-saudara adalah bagian dari bonus demografi itu. Semoga bonus demografi itu terus berkembang menjadi motor pertumbuhan ekonomi guna membuktikan terwujudnya prediksi Bank Dunia dan IMF bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia pada tahun 2024. Oleh karena itu, saya menggarisbawahi pesan Pak Rektor bahwa janganlah alumni UMM menjadi pecundang karena semangatnya alumni UMM adalah pemenang. Saya juga setuju dengan Pak Sekretaris bahwa kultur atau tradisi alumni UMM adalah memenangkan kompetisi. Namun demikian, kita menyadari saat ini kita menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Selain tantangan global juga karena pandemi COVID-19. Kita mesti melakukan penyesuaian, adaptasi, dan berpikir cerdas agar bisa survive dan bisa maju setelahnya. Untuk itu, bagi mereka yang meraih nilai istimewa, bersyukurlah karena itu merupakan keunggulan, dan bagi mereka yang meraih nilai pas-pasan, janganlah merasa kecil hati karena kesuksesan kita di hari depan ditentukan oleh kinerja dan kreativitas, bukan oleh nilai kelulusan. Selamat sekali lagi kepada para wisudawan, semoga sukses di hari depan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sekiranya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.